Kita bertemu kembali dalam materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Kalau video sebelumnya itu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ini perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Nah, bentuk sudutnya itu n dikali 90 derajat plus min alfa. Maksudnya plus min ini adalah bisa saja nanti ditambah 30 ataupun dikurang 30 ya, seperti yang sudah kita pelajari ya, seperti ini ya, seperti ini. Oke. Nah, dimana n itu adalah elemen bilangan caca. Catatan, apabila n-nya ganjil, maka atau nilainya 90, 270 per 50 di sini ya. Di sini posisinya. Nih, di sini posisinya. Maka berubah. Apa maksudnya berubah? Itu nanti saya jelaskan. Nah, apabila n-nya genap 180, 360, 540 itu berada di sini, itu tetap. Apanya tetap? Nih, lihat ya. Contoh. Untuk cos. Ya, untuk cos ya akan berubah sinus. Ini saya buat plus min. Ini ditentukan oleh letak sudutnya. Kalau sudutnya berada di kuadran 3 ya, kuadran 3 kan itu kan tangent yang positif, maka ini sinusnya negatif ya. Ini akan berubah apabila n-nya ganjil. Nih ya, ganjil. Akan tetap plus min ya, ini sesuai dengan kuadrannya ya. Akan tetap cos apabila n-nya genap. Ya. Nah, begitu juga dengan sinus. Akan tetap plus min ini berubah menjadi cos apabila n-nya ganjil. Ini plus min akan tetap sinus. Ini tadi plus minnya ditentukan oleh kuadrannya ya. Ini apabila n-nya genap. Ya. Ini menentukan sudutnya lebih dari 360, contoh 780 dan seterusnya ya. Ini tangen. Tangen plus min akan berubah menjadi kot tangen apabila n-nya ganjil. Ini akan tetap tangen apabila n-nya genap. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang tadi aja. Cos 150 itu kan yang pertama tadi sama dengan cos 90 ditambah 60. Nah, ini kan 90. Ini kan sama aja dengan 1 kali 90. Kalau cos ganjil itu akan berubah menjadi sinus. Nih, n-nya ganjil, maka berubah menjadi sinus. Ini dia alfanya 60. Di sini positif apa negatif? Kita lihat 150. 150 berada di kuadran berapa? Nih, berada di kuadran 2. Maka hanya khusus sinus yang positif. Sementara tadi soalnya adalah kosinus. Ya, kosinus. Maka ini negatif ya. Bukan di sininya yang dilihat, di sini. Ini yang dilihat, bukan di sini. Ya, ini yang dilihat. Untuk melihat di kuadran berapa, positifkah atau negatif. Bukan di sini ya, adik-adik. Oke. Nah, sinus 60 itu sama dengan berapa tadi? Iya, setengah akar 3 dan nilainya negatif. Oke. Nah, yang kedua, cos 150 itu kan juga sama dengan cos 2 kali 90 ya, 2 kali 90 dikurang 30. Nah, 2 kali 90 n-nya genap. Maka ini tetap
cos ya, tetap cos. Ini tetap cos 30. Sekarang kita tentukan kuadrannya, apakah positif atau negatif di sini. Iya, cos 150 tadi di atas negatif ya. Nah, 150 itu kan berada di kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya punya si sinus yang positif. Oke. Nah, untuk selanjutnya cos 30 berapa? Cos 30. Iya, cos 30 itu adalah setengah akar 3 negatif ya. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu misalnya itu cos 390 ya, cos 390. Nah, cos 390 ini kan sama dengan cos 4 kali 90. Ini kan 360, supaya 360 kan ditambah 30. Ini ya cos 4 kan, ini kan genap ya, tetap cos 30. Nah, 390 itu kan sudah satu putaran lebih ya, satu putaran lebih 390 nih, 390 berarti berada di sini dia. Ini kan 390 kan berada di kuadran 1, semua positif, maka di sini positif ya, sini positif, tetap positif. Oke, cos 30 berapa? Ya, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ini kan sudah melebihi satu putaran. Oke, sekarang yang keempat ya. Yang keempat itu sinus 780 ya, sinus 780. Kalau sinus 780 itu berapa? Ya,